Pernahkah Anda berpikir bahwa Tuhan mungkin menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar mengampuni dosa Anda berulang kali? Ini mungkin terdengar aneh. Kita terbiasa dengan siklus, kita berbuat salah, minta maaf, diampuni. Lalu, jujur saja, seringkali mengulanginya lagi. Tapi, bagaimana jika Alkitab menyimpan sebuah konsep yang lebih radikal, lebih final, dan jauh lebih membebaskan? Bukan sekadar pengampunan, tapi penghapusan total, sebuah abolisi, utang dosa itu sendiri. Seperti menghapus data digital hingga tak bisa dipulihkan. Bukan sekadar menyimpan di folder tersembunyi. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan lihat bagaimana pengorbanan Kristus bukanlah plester untuk luka rohani kita, melainkan solusi permanen yang menghancurkan catatan dosa kita untuk selamanya. Ini bukan tentang menekan tombol reset terus-menerus. Ini tentang surat utang yang disobek dan dibatalkan secara tuntas. Mari kita selami kebenaran yang bisa mengubah cara kita memandang diri sendiri dan Tuhan. Jangan skip ya, karena kamu akan menemukan kelegaan yang selama ini kamu rindukan. Mari kita buka pintu berkat hari ini, karena di balik setiap pintu ada berkat yang menanti. Setiap orang pasti pernah merasakan beban karena kesalahan. Entah itu kata yang salah terucap, tindakan yang disesali, atau pikiran yang kita harap tidak pernah ada. Perasaan ini universal. Alkitab menyebut kondisi ini dosa. Tapi dosa bukan hanya daftar perbuatan buruk, melainkan sebuah kondisi mendasar. Bayangkan sebuah pohon yang akarnya beracun. Buah yang dihasilkannya pasti beracun. Perbuatan salah kita adalah buahnya. Tapi masalah sebenarnya adalah akar beracun itu. Keterpisahan dari Allah, sang sumber kebaikan dan kehidupan. Rasul Paulus menyimpulkannya di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini adalah diagnosis untuk kita semua tanpa terkecuali. Akibatnya, pertama, ada rasa bersalah dan malu yang menggerogoti dari dalam. Kita coba menutupinya, mungkin dengan berpikir, asal perbuatan baikku lebih banyak, mungkin aku aman. Kita membangun jembatan kita sendiri menuju Tuhan lewat amal, ibadah, atau moralitas. Tapi di saat-saat hening, kita tahu itu tidak cukup. Beban itu masih terasa. Kedua, dan ini yang lebih serius, Alkitab menyatakan bahwa upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Maut di sini bukan hanya kematian fisik, tetapi keterpisahan abadi dari hadirat Allah. Bayangkan, Anda punya utang triliunan rupiah di bank yang mustahil bisa Anda lunasi seumur hidup. Dan bunganya terus berjalan setiap detik. Seperti itulah gambaran utang dosa kita di hadapan kekudusannya. Ini adalah masalah yang tidak akan pernah bisa kita selesaikan sendiri. Menghadapi masalah ini, manusia sejak dulu mencoba berbagai cara untuk berdamai dengan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan sendiri memberikan sebuah sistem sementara untuk menangani dosa, korban persembahan. Bangsa Israel membawa hewan tak bercela, dan darahnya dicurahkan sebagai simbol pembayaran dosa. Sistem ini penting untuk mengajarkan dua hal. Betapa seriusnya dosa karena menuntut nyawa, dan perlunya pengganti yang tak bersalah. Tapi sistem ini punya satu kelemahan yang disengaja. Penulis kitab Ibrani menjelaskan dengan tajam, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ibrani 10 ayat 4. Fakta bahwa ritual ini harus diulang terus-menerus setiap tahun, setiap hari, adalah bukti bahwa ini bukanlah solusi permanen. Itu seperti menempelkan stiker di atas lampu peringatan di dashboard mobil Anda. Lampu itu tertutup untuk sementara, tapi masalah di mesinnya masih ada dan akan terus menyala. Itu hanyalah bayangan, penunjuk jalan,
menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Alih-alih memberi kelegaan permanen, sistem ini justru menjadi pengingat tahunan akan masalah yang belum tuntas. Ibrani 10 ayat 3 mengatakan, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ini seperti minum obat pereda nyeri untuk penyakit kronis. Gejalanya hilang sementara, tapi penyakitnya tetap ada. Sistem korban perjanjian lama menutupi dosa, tapi tak pernah bisa menghapuskannya. Hati nurani para penyembah tidak pernah bisa benar-benar bebas. Mereka tahu tahun depan harus kembali lagi dengan korban yang sama. Panggung pun disiapkan untuk sebuah tindakan Allah yang paling dramatis dalam sejarah. Nah, Sobat Pintu Berkat, pernahkah kamu merasa telah mengulang kata maafkan saya tanpa percaya diri benar-benar bersih? Berikan komentarmu di bawah. Di tengah ketidakmampuan manusia dan sistem yang sementara, muncullah solusi ilahi yang radikal dan permanen. Ini bukan perbaikan, melainkan abolisi, penghapusan total. Ibrani 10 ayat 9 berkata, yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Allah menghapus sistem korban yang seperti stiker penutup untuk mendirikan perjanjian baru yang sempurna melalui putranya, Yesus Kristus. Yesus datang bukan sekadar sebagai guru moral. Dia adalah penggenapan dari semua bayangan perjanjian lama. Dialah anak domba Allah yang sejati. Berbeda dengan korban hewan, pengorbanan Yesus adalah peristiwa tunggal dengan kuasa abadi. Ibrani 10 ayat 10 menyatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Perhatikan frase kuncinya, satu kali untuk selama-lamanya. Ini bukan langganan bulanan yang perlu diperpanjang, melainkan sertifikat kepemilikan abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Di kayu salib terjadi pertukaran ilahi. Bayangkan, Anda sedang berada di ruang sidang. Anda terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Tapi tiba-tiba, putra hakim yang sempurna dan tak bercela masuk, menghadapi hakim dan berkata, saya akan mengambil hukumannya, biarkan dia bebas dan berikan semua catatan bersih saya kepadanya. Itulah yang Kristus lakukan. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Darahnya bukan simbol, melainkan harga tebusan yang lunas. Kolose 2 ayat 14 menggambarkannya dengan sangat indah, bahwa Allah telah menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bayangkan daftar semua dosa Anda yang lalu, sekarang, dan yang akan datang, tertulis di surat utang. Di kayu salib, Yesus mengambil surat utang itu, memakukannya bersama dirinya, dan stempel lunas dibubuhkan di atasnya dengan darahnya sendiri. Itulah abolisi. Makanya Ibrani 10 ayat 18 menyimpulkan, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jika utang sudah lunas, tidak perlu ada cicilan lagi. Pengorbanan Kristus itu cukup sekali untuk selamanya. Pejamkan mata saudara sejenak. Apa beban terberat yang Anda bawa? Sekarang, bayangkan itu dihancurkan di kayu salib. Lalu, apa artinya semua ini bagi kita hari ini? Implikasinya mengubah segalanya. Pertama, kita bebas dari penghukuman. Roma 8 ayat 1 mendeklarasikannya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jika surat utang kita sudah dihapus, tidak ada lagi dasar hukum bagi siapapun untuk menuduh kita di hadapan Tuhan. Kita berdiri di hadapannya bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebenaran Kristus yang sempurna. Kedua, hubungan kita dipulihkan.
Dosa menciptakan jurang pemisah, dan pengorbanan Kristus adalah jembatan permanen di atasnya. Kita yang tadinya jauh, kini menjadi anak dan dapat menghampirinya dengan penuh keberanian. Ketiga, kita diberi hidup yang baru. Status lunas ini bukan berarti kita bebas berbuat dosa sesuka hati. Justru sebaliknya, kesadaran bahwa dosa kita telah dihapus secara permanen seharusnya memotivasi kita untuk hidup bagi Dia. Ini bukan soal takut dihukum, tapi soal respons syukur atas kasih karunia yang luar biasa. Tentu sebagai manusia kita masih bisa tersandung. Saat itulah kita mengakui kesalahan kita untuk memulihkan persekutuan harian kita dengan Bapa, seperti yang diajarkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Sobat Pintu Berkat, pikirkan begini. Kristus telah melunasi seluruh cicilan rumah kamu. Rumah itu kini 100% milik kamu. Mengakui dosa harian itu seperti membersihkan rumah yang berantakan. Kamu bersih-bersih bukan karena takut diusir, tapi karena kamu suka tinggal di rumah yang bersih dan ingin menikmati kebersamaan dengan pemberi rumah itu. Ini perlu kita highlight, bahwa menjaga kekudusan hidup bukan untuk membayar lagi hutang yang sudah lunas, tapi untuk menjaga hubungan yang sudah dipulihkan itu tetap bersih dan erat. Jadi, bagaimana kita menerima anugerah abolisi ini? Alkitab sangat jelas mengatakan, melalui iman. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini adalah hadiah yang ditawarkan kepada semua manusia, tetapi harus diterima secara pribadi. Artinya, mengakui kondisi kita yang berdosa, percaya bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu cukup untuk menghapus semuanya, dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Nah, Sobat Pintu Berkat, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah Tuhan hanya ingin mengampuni kita dalam siklus tanpa akhir? Jawabannya, tidak. Dia menawarkan sesuatu yang jauh lebih baik. Abolisi, penghapusan total dan permanen dari utang dosa kita melalui satu pengorbanan yang sempurna dari Yesus Kristus. Pekerjaannya sudah selesai. Utang itu sudah lunas. Hari ini, kamu punya pilihan. Terus mencicil dosa dengan perbuatan baik yang tak pernah cukup, atau menerima abolisi yang sudah Kristus bayar lunas di kayu salib. Jika kamu lelah menggendong dosa seperti ransel penuh batu, hari ini bisa jadi hari pelepasan itu. Jika kamu diberkati oleh pesan video ini, silakan like video ini. Akui di dalam hatimu, Bapa, aku tak bisa lunasi utang dosaku sendiri. Aku menerima penghapusan totalmu melalui Kristus. Ambil hidupku, jadikanlah milikmu. Klik tombol subscribe untuk eksplorasi iman yang membebaskan. Share video ini, karena kebenaran ini terlalu besar untuk disimpan sendiri. Sobat Pintu Berkat, ini bukanlah akhir, tapi awal hidup tanpa beban. Dan kamu layak merasakannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.